Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal mukarramun, para jamaah Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur, para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini setelah selesai berjamaah maghrib, kita menyempatkan diri untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan taklim kita di waktu yang mustajabah ini menambah keberkahan hidup kita, menjadikan hidup kita lebih bermanfaat, dan yang paling penting akan turun ridha Allah kepada kita semua, sehingga kita telah menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Kegiatan pengajian ini adalah berkat kerjasama antara Basnas Provinsi Jawa Timur dengan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur juga. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya masih membaca terkait dengan bab sabar. Kalau kemarin kita bab ikhlas, bab taubah, itu 2-3 pertemuan sudah selesai. Bab sabar ini sampai hampir 5 pertemuan, karena memang hadis-hadis yang disampaikan dalam babus sabar ini cukup banyak. Di samping pengarang ini juga berpendapat bahwa orang sabar itu sulit, makanya banyak hadisnya, banyak ayat Al-Qur'annya, karena sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Saya pernah haji bersama seseorang. Setiap selesai minum air zam-zam, itu langsung zam-zamnya itu diletakkan di telapak tangan, digosok-gosokkan ke dadanya gitu. Saya tanya, kenapa Pak? Saya ini kepingin menjadi orang sabar Pak. Saya di sini ini betul-betul di samping berdoa yang lain, doa utama saya sudah bisa menjadi orang yang sabar. Jadi memang sabar itu ya perlu latihan, perlu juga kita terus ingat kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran oleh Allah. Sekarang saya lanjutkan untuk hadis berikutnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Anas bin Malik. Qala, matur sapa Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yatamannayanna. Ini dari tamanni. Tamanni itu berangan-angan tetapi bisa berhasil. Kalau dalam bahasa Arab ada 2 biasa menggunakan laita, ada jadi berangan-angan itu bisa menggunakan kata laita dalam bahasa Arab itu. Kalau laita itu biasanya tidak bisa terjadi.
Seperti ada orang dalam syair itu, ala laitas syababa ya'udu yauman, alangkah indahnya kalau masa mudaku kembali lagi. Itu kan tidak mungkin. Nah, di sini berandai-andai, jangan berandai-andai sopo ahadukum salah siji sira kabeh, atau membayangkan atau menginginkan, la yatamannayanna, ojo ngarep-ngarep, ojo menginginkan sopo ahadukum salah siji sira kabeh al mauta ing mauti lidorrin, karena kemelaratan asobahu kang ngenani sopo manhu ing durrin. Jangan kamu mengharapkan kematian karena ditimpa satu persoalan yang berat. Biasanya orang-orang itu kalau ada persoalan berat itu terus ngeluhnya begini, mbok mati ae aku iki, enak wis gak mikir macam-macam. Nah, oleh Rasulullah dilarang, jangan berangan-angan mati. Gak usah diangen-angen mati, gak usah diharap-harapkan mati itu. Fa in kana la budda fa'ilan, fa in kana senajan ono apa mati, la budda pasti fa'ilan, mesti terjadi, mesti ngelakoni sapa menungso. Meskipun mati itu pasti, tapi ndak usah diangen-angen. Di surat Maryam itu memang ada keinginan seperti Sayyidah Maryam pada saat beliau ini hamil tapi tidak ada suami. Kemudian fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Di surat Maryam itu begitu. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhla, jadi saat kemudian hamil sudah besar dan bersandar di jid'in nakhla sambil berdoa, qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Doanya begitu, ya Allah matikan saja saya ini daripada seperti ini gitu. Tapi di Al-Qur'an itu kemudian ditambah fanadathul malaikatu, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kemudian ada malaikat memanggil, tidak usah sedih, nanti semua tersedia pada saat kamu melahirkan itu. Nah, saya kembali lagi ke sini. Senajan mati itu pasti, tapi jangan perlu diharap-harap. Lidurrin asobahu. Biasanya orang kalau ngeluh-ngeluh karena aku ini melarat daripada melarat enak mati nih, itu tidak boleh oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan solusi, falyakul mongko becik ngucapo sira, lebih baik kamu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma dukusi Allah ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah ahyini, panjenengan paringi kula urip, berikan saya kehidupan ya Allah, maka natil hayatu khairan li, kalau hidup itu baik bagi saya. Jadi doanya begitu, ya Allah beri saya hidup kalau hidup ini baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li, idza kanatil wafatu khairan li. Wa tawaffani, dan matikan saya, idza kanatil wafatu, kalau memang mati itu khairan li, lebih baik bagi saya. Jadi doanya begitu. Jadi tidak boleh minta mati, tapi memberi pilihan. Doanya memberi pilihan. Doa ini sebetulnya ada awalnya dan ada akhirnya. Ini di hadis ini cuma dipotong. Doa ini berawal dari ini, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq. Allahumma bi'ilmikal ghaiba,
Duh Gusti Allah, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu yang mengetahui semua yang gaib, wa qudratika alal khalq, dan kuasamu terhadap semua makhluk ini. Ahyini ma alimtal hayatu khairun li. Ya. Jadi ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Hidupkan saya kalau hidup itu baik bagi saya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ada terusnya itu, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina, wa as'aluka na'iman la yanfadu, wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanfad, wa nas'aluka ridha bil qada, wa nas'aluka buddal 'aisy ba'dal maut, wa nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Doanya agak panjang ini, dan ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini dipotong oleh hadisnya, dipotong. Ada terusnya sebenarnya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, berikan kepada kami takut kepadamu ya Allah, fil ghaibi wa syahadah. Saat saya sendiri takut kepadamu, saat disaksikan orang banyak saya juga takut kepadamu. Wa as'aluka ridha bil qada, dan saya ridho dengan takdirmu. Wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina, saya menjadi orang yang sederhana pada saat kita berkecukupan maupun lebih, tetap menjadi orang yang sederhana. Wa nas'aluka na'iman la yanfadu, saya minta kenikmatan yang tidak pernah terputus Gusti Allah, gitu. Ila akhiri doa ini. Saya tidak baca, nanti nggak selesai ini. Intinya bahwa tidak boleh berangan-angan kepingin mati, nggak boleh, apalagi bunuh diri. Angan-angan kepingin mati ya nggak oleh. Daripada begitu, doanya, doa ini, Allahumma, duh pangeran kula, ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis ini muttafaq alaih. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Abdillah Habbab bin Arad radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Abi Abdullah namanya Khabbab. Qala, Khabbab ini menyampaikan syakauna. Syakauna itu lapor. Syakauna itu curhat. Ya. Kami semua syakauna ila Rasulullah, curhat kepada Rasulullah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Rasul. Curhatnya bahwa wa huwa khali utawi Nabi Muhammad iku mutawassidun burdatan lahu. Mutawassidun itu dari tawassada. Jadi berbantal. Jadi kalau orang tiduran terus berbantalkan, burdatan itu imamah. Ada yang menyebut itu kemul, ada yang menyebutnya itu surban. Jadi saat itu Nabi sedang tiduran sambil burdah itu dipakai untuk tiduran. Fi dhillil Ka'bah. Fi dhillil Ka'bah itu di ayub-ayubi Ka'bah. Jadi di tempat berlindung di sekitar Ka'bah itu. Mungkin kalau ada panas, terus kemudian mataharinya condong kemana, terus di situ ada ayub-ayubnya Ka'bah. Yang sudah ke sana pasti tahu, oh di mana tempat yang biasanya dipakai untuk yang misalnya fidilil Ka'bah, maknya tahu. Kemudian fakulna maka fakulna mongko matur sapa kita. Fakulna berarti yang menyampaikan ini, yang curhat ini, yang menyampaikan ke Rasulullah bukan satu orang. Buktinya ini fakulna. Kalau satu orang mesti fakultu. Ini fakulna. Ala tastan surulana. Ala tastan surulana itu mbok ngiyo gitu ya. Apakah tidak sebaiknya, kalau bahasa Indonesia. Ini bahasa Jawa itu mbok ngiyo gitu. Mbok ngiyo itu ya alangkah sebaiknya tastan surulana.
nyuwunaken tulung panjenengan Gusti Muhammad dateng Gusti Allah lana kangge kula. Gusti Muhammad, Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah tidak sebaiknya engkau memintakan pertolongan kepada Allah untuk kami semua? Allah tad'ulana, apakah tidak sebaiknya panjenengan Muhammad mendoakan untuk kita semua? Mengapa terjadi seperti ini? Mengapa sahabat ini kemudian curhat, mengeluh kepada Nabi seperti ini? Karena selama di Mekah, pengikut Nabi Muhammad itu selalu disiksa, ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga merasa betapa sulitnya, betapa beratnya jadi orang Islam waktu itu di Mekah, awal-awal dakwah Nabi Muhammad. Disiksa seperti Bilal itu disiksa, ya, diletakkan di padang pasir, ditindih batu besar, ya, jadi disiksa. Betapa sulitnya sampai kemudian begini, Nabi tolong doakan kepada Allah, tolong mintakan pertolongan kepada Allah atas kondisi saya seperti ini. Kemudian faqala, maka Nabi Muhammad jawab, faqala mongko matur dawuh sapa Nabi Muhammad, qad kana sak temene wis ana, temen wis ana, man wong qablakum sak durunge sira kabeh yukhadur rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Sungguh ada orang sebelummu, yukhadur rajulu, jadi ditangkap seorang laki-laki itu, fayughfaru lahu fil ardi, dan kemudian dibuatkan lubang di bumi ini, faj'alu fiha, kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu. Ini Nabi menyampaikan, ada dulu sebelum kamu ini seorang laki-laki dimasukkan ke liang, ke lubang, setelah masuk ke lubang kemudian ditanam di situ. Tumayuti bil minsyar, dan kemudian didatangkan gergaji besar. Fayudau lan diletakkan ala roksihi ing ngatasi sirai rojul. Jadi setelah dipendem, ya, diuruk tinggal kepalanya, kemudian ditatangkan gergaji. Gergaji itu kemudian diletakkan di kepalanya. Fayudau ala roksi, diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfaini, dan kemudian digergaji sampai kepalanya itu menjadi dua. Itu siksa dari orang-orang kafir kepada orang muslim zaman sebelum Nabi Muhammad. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad. Bukan itu, bayumsyatu bi'amsyatin, dan kemudian disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, madunalahmihi wa admi, sampai kemudian tembus dagingnya itu sampai ke tulangnya. Kemudian diberi sisirnya itu dari besi, dikerokkan gitu sampai dagingnya terkelupas tembus ke tulangnya. Dalam kondisi begitu, mayasudduhu dzalika antini, mayasudduhu, orang menghalangi hu ing rajul mau, dzalika mengkono-mengkono siksa antinihi saka agamane rajul min qablikum, mangqoblakum. Jadi meskipun mereka disiksa seperti itu, mereka tetap berada dalam agama Allah. Ini Nabi Muhammad menyampaikan begitu. Wallahu, kemudian Nabi menyampaikan wallah demi Allah, wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra, yakti bakal nyempurnakno sapa Allah hadzal amra ing iki perjuangan agama Islam iki, hatta yasira raqibu, sehingga melaku sapa raqibu wong sing numpak kendaraan min San'a ila Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut, ini di Yaman. La yakhafu illallah, ora wedi illallah kejaba nang Gusti Allah wedine. Ya, wadak balan serigala ala ghanamihi ing ngatasi peduse rajul mau.
Walakinnakum lan temen sira kabeh, tetapi ini sira kabeh iku tastajiluna padha kesusu sira kabeh. Maknanya begini. Dulu ada umat-umat terdahulu itu disiksa seperti itu. Ditanam, kemudian kepalanya digergaji dan kemudian disisir-sisirnya dari besi sampai tulangnya, sampai dagingnya ngelupas tinggal sampai ke tulangnya. Mereka tidak pernah goyah, tetap iman kepada yang dibawa oleh para nabi. Nah, panjenengan semua tahu nanti Allah akan menyempurnakan agama ini. Ini ungkapan majazi ini. Hatta yasirar raqib bin San'a ila Hadramaut itu maksudnya sampai nanti kamu bisa melihat bahwa agama Islam itu meluas di antero jagat ini. Itu wala yakhafu illallah. Dan mereka-mereka yang memeluk Islam itu wala yakhafu illallah, tidak pernah takut kecuali takut kepada Allah. Ini juga waddi' bala ghanami ini termasuk juga majazi, diartikan juga majazi. Dan kamu nanti akan melihat bahwa Islam itu terbebas dari fitnah-fitnah yang keji. Walakinnakum tastajiluna, tapi kamu semua itu tergesa-gesa. Jadi perjuangannya belum berat, penderitaannya belum berat, tapi minta enak. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Makanya dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 142 itu ada begini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira bisa masuk surga? Ya. Am hasibtum an tadkhulul walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sampai kemudian Allah tahu betapa kamu sudah berjuang di jalan Allah, di agama Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah tahu as-sabirina, orang-orang yang sabar. Artinya kalau ingin mencapai surga Allah, kamu juga harus berjuang di jalan Allah, kamu juga harus sabar. Kalau belum berjuang, belum sabar, terus minta surga Allah, itu surga yang mana? Itu bahasa di Ali Imran 142. Ditegaskan lagi di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sama, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sebelum datang kepadamu peristiwa seperti orang-orang terdahulu. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u, mereka tertimpa kesulitan, siksaan macam-macam. Wazulzilu hatta yaqular rasulu, dan mereka digoncang dengan sebagai prahara. Hatta yaqular waladina mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya dari ayat-ayat ini, orang itu kalau ingin mengharapkan surga Allah, tentu harus sabar, tentu harus berjuang, tentu harus berjihad untuk membesarkan agama Allah. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini hadis ke-41. Kita teruskan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Saya maknai cepat saja. Ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyampaikan saat kami semua berada di Hunain, perang Hunain ini. Athara Rasulullah membagi harta rampasan waktu itu. Fa'atul Aqra bin Habis mi'atan minil ibil. Kemudian
diberikan kepada salah satu sahabat namanya Aqra, itu 100 unta. Wa atau Uyainah, dan Uyainah diberi juga 100 unta. Kemudian wa atau nasan min asrafil Arabi, dan kemudian diberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab itu pembagian-pembagian yang banyak. Nah, setelah melihat itu faqala rajulun, maka kemudian ada seorang yang berkata begini. Setelah Nabi membagi-bagi, jadi tokoh-tokoh dikasih bagian-bagian yang besar, banyak. Itu kemudian ada salah satu orang yang nyelentuk begini. Wallah, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini adalah pembagian yang tidak adil sama sekali. Jadi gampangnya begini ya. Kalau contoh sekarang misalnya bagi daging akeh sing gede-gede akeh, terus ana sing oleh titik ngomong ngono. Iki gak adil iki, aku oleh titik, mau sing liya-liya oleh akeh gitu. Itu kalau bagi. Ini juga begitu. Ada dapat 100 unta, 100 unta. Ini mungkin dapat 1 unta kecil lagi seuntanya. Maka kemudian dia gerutu, sungguh ini pembagian yang adil, yang tidak adil. Wa ma uridu fiha wajhallah. Dan ini juga tidak semata-mata, tidak ada ini kepentingan di jalan Allah. Saya akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, ini kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan, mengampuni dosa kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifina hikmatik wansur 'alaina wa 'alaihim rahmatak warzuqna wa iyyahum ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.